لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi 'ulumihi. Wa rawayna fi sahihi Muslimin an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ammar ruku'u fa azzimu fihi rabba. Wa rawayna, dan kami meriwayatkan fi sahihi Muslimin dalam sahih Muslim, fi sahihi Muslimin dalam sahih Muslim, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amar ruku'u, lalu adapun ruku', fa ammar ruku', lalu adapun ruku', fa'azzimu, maka kalian agungkanlah, fa'azzimu, maka kalian agungkanlah, fa'azzimu, maka kalian agungkanlah, fihi, di dalamnya, ar-rabba, Tuhan, fihi, di dalamnya, ar-rabba, Tuhan. Baik, setelahnya kemarin kita telah selesai membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang bacaan atau zikir ruku. Kemarin dikatakan ketika seseorang, orang yang sholat telah sampai kepada batasan ruku, maka ia sibuk membaca zikir ruku. Di antara zikir ruku adalah yang pertama, Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Lalu ada juga dalam hadis lain, riwayat lain, Nabi ketika ruku itu membaca apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Lalu juga ada dalam hadis lain, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa masaqalat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Lalu juga dalam hadis lain ketika ruku, Rasul membaca Subuhun Quddusur Rabbul Malaikati Warruh. Juga ada dalam riwayat lain Rasul membaca Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azumah. Nah, itu adalah bacaan-bacaan yang merupakan riwayat tentang bacaan zikir yang dibaca Nabi pada saat ruku. Nah, sekarang kita melanjutkan hadis dari yang terdapat dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, lalu adapun ruku, maka kalian agungkanlah di dalam ruku Tuhanmu. Agungkanlah Tuhan di dalam ruku. Sehingga kenapa dengan hadis ini menjadi dalil bahwasanya mengagungkan Tuhan itu di antara bentuknya adalah tadi dengan membaca Subhana rabbiyal azimi. Ya kan, itu mengagungkan Subhana rabbiyal azimi. Atau tadi ada redaksinya Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibra'i wal azumah. Nah, gitu. Itu adalah perintah Nabi ketika mengerjakan ruku adalah agungkan Tuhan di dalam ruku. Lantas untuk redaksinya bagaimana? Wa'lam, dan ketahuilah, anna hadzal hadisa, sesungguhnya hadis ini, wa'lam, dan ketahuilah, anna hadzal hadisa, sesungguhnya hadis ini, al-akhira, yang terakhir. Mana yang terakhir teh? Yang barusan. Fa amaruku'u fa'azimu fihi roba itu.
Huwa itu maksudul fasli adalah maksud dari fasal. Huwa itu maksudul fasli, maksud atau tujuan dari fasal. Huwa yaitu ta'zimur Rabbi, mengagungkan Tuhan subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, fir ruku'i dalam ruku', bi ayyi lafdin dengan lafad yang mana saja. Bi ayyi lafdin dengan lafad yang mana saja, karena ada itu lafaz. Karena ada itu lafaz. Nah, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini, yaitu hadis yang terakhir, adalah maksud atau tujuan dari pasal, yaitu mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ruku dengan lafaz apapun. Boleh tadi dengan lafaz subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Allahumma laka roka'tu, atau tadi subuhun kudusun, atau subhanadzal jabarati wal malakut, dan seterusnya. Ya, dengan lafaz apapun yang isinya adalah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinnal abdullah, akan tetapi yang paling abdul. Walakinnal abdullah, akan tetapi yang paling abdul, ayajma'a, ia mengagungkan, mengumpulkan. Ayajma'a, ia mengumpulkan, baina hadhil azkari, antara zikir-zikir ini. Baina hadhil azkari, antara zikir-zikir ini, kullaha, seluruhnya. Seluruhnya itu dari tadi subhana rabbiyal azimi, lalu subhanakallahumma, lalu subuhun kudusun, atau Allahumma laka roka'tu. Nah, itu digabung, bagus nama abdul nama. Itu pun intamakana, jika memungkinkan, min dzalika, dari hal tersebut. Intamakana, jika memungkinkan, min dzalika, dari hal tersebut, bihaitsu la yasyuku, sekiranya tidak memberatkan, bihaitsu la yasyuku, sekiranya tidak memberatkan, ala ghairihi, atas lainnya, ala ghairihi, atas orang lain gitu. Ala ghairihi, atas orang lain. Nah, jika berstatus sebagai imam, maka utamanya adalah tidak mengumpulkan semuanya jika dianggap akan memberatkan yang lain. Lila teuing ruku teh lamun dicenah sadayana mah gitu. Maka saya nama memungkinkan. Wa yuqaddimu, dan ia mendahulukan at-tasbih, at-tasbih minha, darinya, dari azkar tadi. Wa yuqaddimu, dan ia mendahulukan at-tasbih, at-tasbih minha, dari azkar, ala ghairihi, atas lainnya. Nah, jika dirasa akan memberatkan, maka tidak dianjurkan untuk mengumpulkan seluruh lafaz tadi, seluruh zikir tadi. Maka dahulukanlah tasbih, ya, tasbih dibanding dengan zikir yang lainnya. Berarti subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Fa in arada, lalu jika ia menghendaki, fa in arada, jika ia menghendaki, al-iktisara, meringkas, al-iktisara, membatasi atau meringkas, fayusahabu, maka disunahkan, at-tasbihu, tasbih. Fayusahabu, maka disunahkan atau dianjurkan, at-tasbihu, tasbih. Wa adnal kamali, dan paling rendahnya kesempurnaan. Wa adnal kamali, dan paling rendahnya kesempurnaan, minhu, dari tasbih. Minhu, dari tasbih, salasu tasbihatin, adalah 3 tasbih. Salasu tasbihatin, adalah 3 tasbih. Walau iktasara, dan jika ia meringkas, ala marotin, atas 1 kali. Nah, sunatna malamun milih tasbih, maka minimal 3 kali. Malamun sakali, walau iktasara ala marodin, walau iktasara, dan jika ia meringkas, ala marodin, atas 1 kali, kana, maka ia ada, fa'ilan, ia mengerjakan. Kana, maka ia ada, fa'ilan, ia mengerjakan, li asli tasbihi, terhadap pokok tasbih. Li asli tasbihi, terhadap pokok tasbih. Ya, tadi dikatakan dalam ruku itu isinya adalah tentang mengagungkan Tuhan atau mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan lafaz apapun. Akan tetapi dari sekian banyaknya lafaz yang isinya mengagungkan Allah,
Maka yang paling utama adalah mengumpulkan zikir-zikir ini yang tadi, dari mulai subhana rabbiyal azimi, subhanakallahumma rabbana, lalu Allahumma laka roka'tu, atau tadi yang subuhun kudusun gitu ya. Kumpulkan semuanya jika itu memungkinkan dan jika dia tidak memberatkan yang lain. Berarti lamun sholat sorangan mah abdol nama di pijikeun sadayana di ruku teh rada lami teh. Lamun sholatna sorangan, atau jadi imam tapi posisi makmum dia ridho untuk memperpanjang bacaan tesawios eta mah. Sehingga lamun orang posisi jadi imam dan kita tidak tahu makmum ini akan ridho atau tidak jika panjang rukunya, maka apa tadi, dahulukan tasbih dibanding yang lain. Nah, jika ia akan membatasi, maka disunahkan untuk bertasbih dan minimalnya kesempurnaan adalah 3. Jadi nek makmum ridho atau henteu 3 we minimalna. 3 masa kirana 3 mah malila teuing sigana. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, malila teuing. Beda lamun loba sadayana. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Kalau itu 3 kali. Bila teuing sigana. Sehingga kalau kita mau membatasi, maka pilihlah yang tasbih dan minimalnya kesempurnaan adalah dengan membaca 3 kali. Kumalun maca sekali cukup eta ge tos melakukan pokok dari tasbih nyata minimal sekali. Hanya saja tadi sunatnya 3 kali. Wa yusahabu, dan disunahkan idza tasara jika ia meringkas. Wa yusahabu, dan disunahkan idza tasara jika ia meringkas alal ba di atas sebagian. Kumalamun ngaringkas sebagian, jadi itu sadayana tadi. Ayyaf ala, ia melakukan, ia mengerjakan fi ba'dil awqati, pada sebagian waktu. Fi ba'dil awqati, pada sebagian waktu, ba'doha sebagian yang lainnya. Ba'doha sebagian yang lainnya. Sebagiannya itu ba'doha sebagiannya, wafi waktin akhara, dan pada waktu yang lain, wafi waktin, dan pada waktu akhara yang lain, ba'don akhara sebagian yang lainnya. Nah, tadi kan kalau misalkan tidak memungkinkan dibaca seluruhnya, digabungkan seluruhnya, maka pilih dahulukan yang tasbih, dan tasbih pun minimalnya 3 ya. Kalau 1 sudah dianggap cukup. Nah, kalau kita memilih sebagian kayak tadi, jadi kan tutia saya sadayana dan makmum posisinya pasti bakal keberatan, maka pilihlah sebagian. Nah, kalau dipilih sebagian, sunat ya, ini sebagian yang lain dilakukan di kesempatan yang lain, di waktu yang lain. Misalkan dina ruku salat maghrib teh orang jadi imam, ieu mah tasbih ruku teh subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tangke isya teh jadi imam deui, maka zikir anu sanes. Naon teh misalkan tadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Lalu subuh jadi imam deui atau terjadi imam ge sorangan teu naon. Macana Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Lalu maghrib sholat tasbihna ganti deui, jadi tiap sholat gonta ganti tasbihna. Itu sunat mah. Lamun orang hanya membatasi sebagian saja. Saya namanya sadayana rada lamingan. Kalau mau naik sebagian, maka sebagian dilakukan, maka yang lain pun jangan ditinggalkan, tapi dibaca di lain kesempatan, di lain sholat. Wahakadha, dan demikian pula yaf'alu, ia melakukan fil awqati, pada waktu-waktu. Wahakadha, dan demikian pula yaf'alu, ia melakukan fil awqati, pada waktu-waktu. Hatta yakuna, hingga ia ada, hatta yakuna hingga ia ada fa'ilan, ia mengerjakan li jami'iha seluruhnya. Li jami'iha seluruhnya. Supaya apa? Supaya kita mengerjakan seluruh zikir-zikir, terutama yang ada dalilnya dari Nabi. Jadi jangan hanya membatasi eta ti mimiti kenal salat sampai kamau teh tasbih ruku dengan eta.
ya, padahal aya riwayat nu sanes ya. Kan di awal bab sudah diceritakan kalau misalkan ada zikir apalagi itu ada warid dari Nabi, minimal kita pernah melakukannya 1 kali minimal, sehingga kita termasuk ke dalam ahlinya. Jadi tadi kenapa kalau misalkan kita memilih sebagian zikir, boleh, hanya saja disunahkan di waktu yang lain kita juga membaca zikir yang lain. Jadi ada variasi gitu untuk subhana rabbiyal azimi we terus. Jadi aya bacaan zikir ruku anu sanes gitu. Dina salat anu sanes deui. Wa kadza, dan demikian pula yang bagi seyogianya. Wa kadza, dan demikian pula yang bagi seyogianya ayyaf ala ia melakukan fi azkari jami'il abwabi pada zikir-zikir seluruh bab. Fi azkari jami'il abwabi pada zikir-zikir seluruh bab. Begitupun ia melakukannya di zikir seluruh bab yang lain. Jadi tidak hanya pas ruku saja, nanti pas sujud juga pasti ada, atau pas lain juga ada. Maka minimal kita membacanya, meskipun tidak seluruhnya, maka minimal ada variasi. Pas bacaan ruku teh tidak hanya satu versi saja, atau tidak hanya dari satu riwayat saja, tapi kita melakukan gabungan dengan bacaan yang lain yang memang ada dasarnya dari Nabi Muhammad SAW. Wa'lam, dan ketahuilah anna dzikra, sesungguhnya zikir fir ruku'i, dalam ruku, sunnatun, adalah sunat. Wa'lam, dan ketahuilah anna dzikra, sesungguhnya zikir fir ruku'i, dalam ruku, sunnatun, adalah sunat. Indana, menurut kami teh adalah mazhab Syafi'i, karena Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah salah satu dari kalangan ulama mazhab Syafi'i, sehingga maksud indana ini adalah mazhab Syafi'i maksudnya. Wa inda jamaahiril ulama, dan menurut mayoritas ulama. Wa inda jamaahiril ulama, dan menurut mayoritas ulama. Falau tarakahu, sehingga jika ia meninggalkannya, cuma pas ruku itu macana naon gitu, ngan ngabetem gitu, sahatu salatna. Falau tarakahu, sehingga jika ia meninggalkannya amdan, secara sengaja, ngahaja ieu mah teu macana naon, au sahwan, atau lupa poho, akibat ngalamun sampai-sampai poho teu macana naon pas ruku. La tabtulu, maka tidak batal. La tabtulu, maka tidak batal salatuhu, salatnya. Wala ya'samu, dan tidak dosa, itu dosa deh. Wala yasjudu, dan tidak sujud lisahwi, karena lupa. Nah, zikir dalam ruku adalah sunat. Bahkan kalau dirinci lagi, sunatnya adalah sunat hayat. Sehingga konsekuensi dari sunat hayat adalah jika ditinggalkan baik sengaja ataupun lupa, itu tidak membatalkan sholat, tidak dosa, dan tidak sujud sahwi. Bahkan kalau melakukan sujud sahwi malah jadi batal, karena bacaan tasbih pada ruku adalah sunnat hayat menurut Imam madhab Syafi'i dan mayoritas ulama yang lain. Nah, apakah ada pendapat lain yang berbeda? Ada. Siapa diantaranya? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Wa zahaba, dan berpendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Wa zahaba, dan berpendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Wa jama'atun, dan sekelompok ulama. Wa jama'atun, dan sekelompok ulama ila annahu, bahwasanya sesungguhnya zikir, ila anahu, bahwasanya zikir gitu, ila anahu, bahwasanya zikir wajibun, adalah wajib. Menurut mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama, zikir ruku itu adalah sunat. Tapi ada pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dan sekelompok ulama berpendapat bahwasanya zikir ruku adalah wajib. Berarti lamun konsekuensi wajib lamun teu maca kumaha? Batal salatna, da wajib. Eta menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Payan bagi, sehingga seyogianya
Fayan bagi sehingga seyogianya lil musolli bagi orang yang sholat. Musolli itu orang yang melakukan sholat, namanya musolli. Lil musolli bagi orang yang melakukan sholat, al muhafadzatu menjaga alaihi atasnya. Sehingga seyogianya bagi kita yang sholat ini menjaga jangan sampai kita tidak membaca. Kenapa? Karena ada pendapat yang sampai menghukumi wajib itu. Lil ahadisi karena hadis-hadis as-shorihati yang jelas, as-shahihati yang sahih, fil amri dalam perintah bihi dengannya, fil amri dalam perintah bihi dengannya. Kahadisi seperti hadis amar ruku' adapun ruku' fa'azimu maka kalian agungkanlah fihi di dalamnya ar-robba Tuhan. Kenapa kita seyogianya tidak meninggalkan bacaan ruku, zikir ruku dan menjaga bacaan zikir ruku? Karena ada hadis yang jelas dan sahih tentang perintah untuk membacanya. Di antaranya apa? Seperti hadis tadi, hadis dari Ibnu Abbas ya. Fa'amar ruku fa'azimu fihi robba. Adapun ruku maka kalian agungkanlah di dalamnya Tuhan kalian. Wa ghairihi dan selainnya mimma dari perkara sabaqo yang telah lewat. Waliyakhruja dan agar keluar, waliyakhruja dan agar keluar an khilafil ulama dari khilafnya ulama. Waliyakhruja dan agar keluar min khilafil ulama dari khilafnya bukan salah bukan. Itu perbedaan pendapat ya. An khilafil ulama dari perbedaan pendapat ulama. Rahimahullah semoga Allah merahmati mereka. Rahimahullahu semoga Allah merahmati mereka. Wallahu alam. Jadi sunat tadi kita menjaga bacaan tasbih saat ruku karena memang ada dalilnya dan bahkan tadi ada ulama yang sampai mewajibkan sehingga jangan sampai kita meninggalkan meskipun sunat karena agar keluar dari khilafnya ulama. Ada sebuah kaidah menyatakan al-khuruju minal khilafi mustahabbah, keluar dari perbedaan para ulama adalah sunat. Ada ulama yang mewajibkan, maka meskipun tidak sampai wajib minimal sampai sunat. Nah, jangan sampai kita meninggalkan itu. Itu adalah status bacaan dari zikir-zikir saat melakukan ruku. Wallahu a'lam.